Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini akan saya terangkan basic awal permulaan preliminary dari ekonometrik. Akan saya jelaskan pertama kali terkait definisi dan juga fungsi terlebih dahulu. Definisi fungsi dari ekonometrik itu sendiri nanti seperti apa. Ekonometrik itu kalau kita lihat dari sisi definisinya ya. Jadi biar tahu dulu arahnya itu kemana sih kalau kita berbicara ekonometrik. Menurut Verbeek ya, Verbeek. Ekonometrik itu merupakan interaksi. Jadi ekonometrika merupakan interaksi dari tiga elemen utama, yaitu ekonomi tentu saja, lalu data, dan juga metode statistik. Jadi ekonometrika merupakan interaksi dari ekonomi, data, dan juga metode statistika. Statistik itu kan sebetulnya nama lain dari data. Jadi data, statistik, dan juga metodenya berinteraksi dengan ekonomi. Jadi semacam kayak menerapkan konsep ekonomi, menerapkan konsep metode statistik dalam dunia ekonomi. Walaupun perlu digarisbawahi bahwasannya antara ekonomi dengan statistik, ya kan? Jadi kan ekonometrika itu kan kalau kita lihat komponen utamanya kan berarti ada statistika yang merupakan nama lain dari ilmu statistik, ya kan? Statistika jika ada tambahan A, dia merupakan nama lain dari ilmu statistik gitu. Ilmu tentang statistik, dia berkomunikasi dengan ekonomi. Namun, ekonomi itu maksudnya teori ya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah ekonometrika itu mendahulukan terlebih dahulu teorinya daripada statistikanya. Artinya sudah ada teori terlebih dahulu, baru teori ini kita katakan diverifikasi, diramalkan, diuji, dianalisa dengan menggunakan statistika. Semacam itu. Jadi diawali dengan ekonomi terlebih dahulu. Di mana kita tahu ya, kalau kita agak panjangkan, luaskan pembahasannya, ekonomi itu kan merupakan human behavior ya. Human behavior atau kita katakan merupakan kelakuan atau tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia kalau di dalam bahasa ilmiahnya dia bersifat stokastik. Stokastik itu apa? Stokastik itu tidak menentu. Sangat berbalik dengan konsep matematika. Matematik itu bersifat apa? Bersifat deterministik. Deterministik atau tertentu. Tertentu, artinya misalnya kita tahu ada matematika misalnya Y sama dengan 2X. Nilai dari Y itu artinya 2 kali dari X. Kalau X-nya 4, maka kita bisa tinggal masukkan X menjadi 4 sehingga Y sama dengan 2 kali 4, sehingga Y sama dengan 8. Tertentu, deterministik, eksak, nyata, pasti. Crisp gitu ya. Crisp itu artinya kebalikan dari pseudo atau semu. Tidak ada stokastik di situ. Stokastik itu apa? Stokastik itu kita katakan kayak ada toleransi kesalahan di dalamnya. Itu stokastik. Dan begitulah yang namanya behavior atau kelakuan atau persifatan sifat dari manusia. Human behavior itu bersifat stokastik. Contohnya, misalnya kita berbicara tentang human behavior, ekonomi, pendapatan. Apakah kita bisa menentukan secara pasti, misalnya dalam populasi masyarakat Indonesia, maka masyarakat di daerah Jawa Tengah memiliki pendapatan 4 juta per bulan. Apakah bisa ditentukan benar-benar 4 juta? Kalaupun rata-ratanya benar-benar bisa ditentukan 4 juta, apakah kita bisa menentukan suatu kepala keluarga benar-benar 4 juta? Nggak bisa. Pasti ada toleransi, ada naik turun, ada yang sampai 2 juta, sejuta, bahkan mungkin nggak punya penghasilan. Jadi bersifat stokastik, tidak bisa dideterminisikan, tidak bisa ditentukan secara pasti berapa, itulah behavior. Makanya kalau kita berbicara statistik, ketika di dalam kita ejawantahkan dalam bentuk grafik, itu kan biasanya fluktuatif. Ya kan? Kalau matematika, itu dia tertentu. Logaritmik, linier, kuadrat, jelas. Ada persamaannya. Tapi statistik, dia bersifat seperti ini. Non deterministik atau kita katakan stokastik.
Kenapa saya membahas ini? Karena nanti ini akan menyangkut dengan ekonometrika itu sendiri. Ekonometrika akan mengulas kestokastikannya ini. Ketidaktertentuan ini nanti inilah yang akan membuat statistika punya peran di sana. Karena stokastik sifat human behavior yang bersifat tidak tertentu atau stokastik, ini nanti bisa diukur dengan statistika. Karena kalau dia bersifat pasti, bersifat deterministik, ngukurnya nggak pakai statistik, ngukurnya pakai pasti matematik gitu. Tapi karena nggak nyata, maksudnya nggak tertentu, nggak deterministik, maka harus pakai statistika. Begitulah ekonometriknya. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsinya. Apa sih fungsinya ketika kita tahu ada teori ekonomi yang digunakan dianalisa dengan statistika, itu akan menghasilkan fungsi yang seperti apa. Jadi fungsi dari ekonometrik itu setidaknya ada 3. Yang pertama, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis itu biasanya berkaitan dengan uji inferensial. Uji inferensial artinya ketika kita berbicara tentang populasi, di dalamnya ya populasi misalnya ada sekian ratus juta orang gitu. Lalu dari sekian populasi hanya dipilih beberapa orang yang ada di bulatan kecil. Dari sampel yang sedikit ini digeneralisasi untuk populasi, sehingga itu namanya hipotesa atau kita katakan dugaan. Makanya nanti di dalam pengujian statistik itu biasanya berkaitan dengan jenis datanya. Kalau datanya berbentuk cross-section, nanti akan menggunakan, maka fungsi dari ekonometriknya itu untuk menguji hipotesis. Adapun nanti ketika kita berbicara nanti ya lebih lanjut dalam data, ya. Kalau datanya time series, itu fungsi yang kedua adalah untuk forecasting. Forecasting atau meramalkan masa depan. Tapi tentu saja ramalan ini bukan berarti meramalkan secara pasti. Meramalkan secara pasti itu hanya Allah yang tahu, ya tidak ada yang tahu kepastian masa depan, tapi setidaknya bisa memperkirakan. Lalu yang ketiga, fungsinya adalah untuk perumusan kebijakan. Ya. Jadi fungsinya adalah untuk merumuskan kebijakan dari hasil pengujian, misalnya dari hasil pengujian hipotesis dugaan. Ternyata didapatkan dari 1 juta orang yang diteliti, kita bisa menyimpulkan masyarakat Indonesia yang berjumlah 270 orang, ternyata memiliki IQ sekian dengan preferensi ekonomi seperti ini. Nah, itu mungkin bisa menjadi dasar perumusan kebijakan bagi pengambil kebijakan terkait. Atau forecasting dari sekian tahun yang telah diteliti dari tahun 2011 sampai tahun 2024 selama 15 tahun didapatkan data ternyata kenaikan pendapatan di Indonesia sekian persen dan seterusnya. Nah, lalu ada forecasting 2030-2045 ternyata belum bisa mencapai target Indonesia emas misalnya. Nah, itu akhirnya merumuskan kebijakan dari forecasting ramalan yang ada, akhirnya dapat digunakan sebagai perumusan kebijakan. Dalam konteks ini berarti ya kalau konteks ini bisa kebijakan ekonomi atau kebijakan-kebijakan lain yang bersumber dari ekonomi. Karena kita tahu ya, semua aspek dalam kehidupan manusia, entah ekonomi, politik, entah budaya, sosial, pendidikan, itu semuanya saling terkait. Analisa ekonomi bisa menjadi bahan untuk menganalisa kebijakan dari sektor-sektor kebijakan yang lain. Setidaknya itu 3 fungsi utama dalam ekonometrika. Terima kasih, kita bertemu di video selanjutnya.